من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian akidah syarah salah satu usul, pertemuan yang ke-13 di halaman ke-24 baris ke-6 ya. Setelah ayat sebelumnya sudah dibahas ya. Sekarang dari kata wa kullama qawiyat. Belum ini belum nambah. Iya kan? Aku lama qawiyat. Aku lama. Ya silakan ini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullama qawiyati adiyatu qoruban nasru walaysan nasru muhtason bi an yunsorol insanu fi hayatihi wa yaro asaro dakwat Insyaallah insa mana insan bi'an yunsyarul insanu yunsoru insanu fi hayatihi wa yaro asaro dakwatihi qad tahaqqaqa balin nasru yakunu walau ba'da mautihi ba'an bi'an yaj'alallahu fi qulubi bil khalqi qabulan limada'a ilaihi wa ahdan bihi wa tamasukan bihi fa inna hadayu tabaru nasran lihadad da'iyati wa in kana mayitan fa'ala da'iyati an yakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla sabiran ala ma ya'taridu da'watihi ma ya'taridu da'watahu ala ma ya'taridu da'watahu sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal ada wa hum rasuluhu sallallahu rusulu ya. Kalau tidak ada waw dibaca rusulu karena zamannya. Kalau rasul itu kan pakai waw. Kalau tidak ada waw berarti tidak dibaca rusul. Rusulu Ya, Rusulu sholawatullahi wasallamuhu alaihi udu bil qawli wa bil fi'li qala Allah ta'ala kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au yajnun au majnun. Ya, cukup ya jalan. Nggak lumayan ya bagus.
jadi di sini penulis Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan ya, wa kullama, dan setiap kali qawiyatil adiyatu, ya kuat gangguan ya atau hal yang menyakiti, qaruban nasru, ya maka dekatlah kemenangan. Jadi semakin kuat gangguannya, cobaannya, berarti semakin dekat kemenangan. Itu tanda semakin dekat kemenangan. Walaysa nasru mukhtasar, kemenangan itu bukan hanya, ya atau tidak khusus. Mukhtasar itu dari kata khusus, ya tidak khusus, tidak hanya bi an yunsarul insanu fi hayati, dengan ditolongnya seorang manusia atau seseorang dalam hidupnya, wa yara asara dakwatihi, dan melihat dampak dakwahnya, qad tahaqqaqa, sungguh telah tercapai. Balin nasru, tetapi kemenangan, yakunu terjadi, walau ba'da mauti, meskipun setelah kematiannya. Bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi, dengan Allah menjadikan di hati-hati para makhluk, maksudnya para hambanya, qabulan, penerimaan, ya qabulan, penerimaan, lima da'a ilaihi, terhadap apa yang ia dakwahkan, wa akhdan bihi, dan mengambilnya, wa tamassukan bihi, dan berpegang kepadanya. Fa inna hadza yu'tabaru nasran li hadzal da'iyati wa in kana mayyitan, maka sesungguhnya ini dinilai sebagai kemenangan bagi dai ini meskipun dia telah menjadi mayit. Nah, jadi ini ya prinsip-prinsip yang harus kita ingat ya untuk bersabar. Ini secara khusus sabar dalam dakwah. Ya, karena dia puncak. Jadi setelah orang belajar, mengamalkan, kemudian mendakwakan, ya akan semakin berat lagi tantangannya. Kalau ketika belajar mungkin yang jadi musuh adalah diri sendiri, ya kan? Karena melawan kemalasan, melawan hawa nafsu, ya kan? Dingin-dingin gini hujan ya, enaknya diselimut gitu. Jadi kalau menuntut ilmu itu tantangannya ya diri sendiri, yang jadi musuh itu hawa nafsu sendiri, ya kemalasan. Ketika beramal, ya, tantangannya juga sama ya. Yang paling utama adalah diri sendiri. Tapi kalau sudah berdakwah, itu sudah banyak ya dari pihak lain, ya dari luar tantangannya. Nah maka jangan kaget ketika kita terjun berdakwah, pasti kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Dan kita harus siap. Ya, karena kalau kita tidak siap dengan tantangan, ya tidak akan berdakwah. Ya tidak akan berdakwah. Dan dakwah itu berarti kan para dai ini terpakai atau terambil banyak waktunya, ya, terhalang untuk berusaha, terhalang untuk mencari nafkah, untuk berbisnis dan sebagainya. Ya, karena dakwah ini kan
butuh energi, butuh pikiran, butuh waktu yang banyak. Nah disitulah tantangan. Kita siap tidak ya untuk menghadapi tantangan seperti itu? Ya. Nah semakin kuat rintangan itu semakin dekat kemenangan atau keberhasilan yang akan didapatkan. Jadi justru jangan menyerah ya ketika semakin berat tantangannya, jangan nyerah. Ya teruslah berusaha. Ya kita harus berkaca ya kepada para nabi, bagaimana dakwah mereka itu sangat luar biasa ya di mendapatkan rintangannya itu. Ya, beliau mengatakan bahwa kemenangan itu tidak khusus seseorang diberikan kemenangan pada saat hidupnya dengan melihat dampak dari dakwahnya waktu semasa dia hidup. Tapi bisa jadi hasilnya akan dicapai ketika dia sudah meninggal. Karena dakwah itu kan bisa saja orang tidak menerima dakwahnya ketika dia masih berdakwah. Ya, tapi ketika dai ini sudah tidak ada, ternyata diingat oleh orang. Diingat-ingat kembali apa yang dia dakwakan, apa yang dia sampaikan. Kemudian orang-orang mengikutinya. Ya kan? Gitu. Hasil dari dakwah itu bisa jadi seperti itu. Dan itu juga terjadi pada Rasulullah SAW sendiri. Ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah engkau memilih untuk melihat hasil dakwahmu, ya kan? Hasil dakwah umat ya yang mereka itu mendapat kemenangan dari Allah, ya ataukah segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ila rafiqil a'la. Ya, ternyata kan Rasulullah memilih segera bertemu dengan Allah, tidak melihat kemenangan ya yang didapatkan oleh umatnya itu, tidak memilih itu. Makanya penawaran dari Allah Subhanahu wa taala ini kepada Rasulullah lalu disampaikan kan kepada para sahabat, tapi tidak secara langsung. Beliau menceritakan gitu ya, kata beliau ada seorang hamba yang dipilih, yang ditawari oleh Allah. Ya, apakah dia ingin melihat hasil dakwahnya ataukah dia ingin segera bertemu dengan Rabb-nya? Lalu kata Rasulullah, hamba tersebut memilih untuk segera bertemu dengan Rabb-nya. Ya, ketika disampaikan itu kepada para sahabat, ya Abu Bakar itu menangis karena dia paham apa yang disampaikan oleh Nabi, walaupun secara tidak langsung, ya kan? Secara tidak langsung isyarat. Para sahabat lain belum paham, kenapa engkau menangis? Gitu ya. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Tahukah kalian siapa yang dimaksud dengan hamba tersebut? Ya, kata Abu Bakar, ya hamba tersebut adalah Rasulullah SAW. Ya, jadi sudah semakin dekatnya ajal Rasulullah SAW, maka itulah yang membuat Abu Bakar menangis. Maka para sahabat kemudian mengakui engkau adalah orang yang paling paham, wahai Abu Bakar. Yang paling paham di antara kami. Ya. Gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, memang banyak orang-orang yang berbondong-bondong kan masuk ke dalam Islam. Itu di tahun berapa? Ada orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya, tahun ke-9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah ini maka dalam sirah, dalam sejarahnya dikenal dengan Amul Wufud. Ya, tahun delegasi, tahun utusan. Jadi dari setiap kabilah ya di Jazirah Arab itu mengirimkan delegasi-delegasi untuk menghadap kepada Rasulullah untuk menyatakan diri masuk ke dalam Islam.
Ya, maka disebut di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat orang-orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Itu sudah terjadi di tahun 9 Hijriah, kemudian tahun 10 Hijriah dilakukan haji wada. Ya, tahun 10 itu haji berpisahan. Ya, dan di tahun 11-nya bulan Rabiul Awal Rasulullah wafat. Ya, tidak lama kemudian. Ya, jadi dan di haji wada itu kan sangat banyak sekali ya para sahabat itu ribuan atau bahkan berapa ya? Puluhan ribu lah, sekitar puluhan ribu para sahabat ya, yang mendengarkan khutbah ya haji wada ya Rasulullah SAW. Ya, maka dihitungkan oleh para ulama itu jumlah para sahabat itu sekitar 224-an lah ya, kira-kira 224.000 sahabat. Itu dikaji oleh para ulama berapa jumlah para sahabat itu semua. Ya, tetapi dari segi kemenangan secara duniawi, ya itu belum didapatkan, belum dilihat langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, terutama ketika banyak dikumpulkan harta, itu belum ada di zaman Rasul. Baru nanti di zaman sahabat, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, ketika kerajaan besar ya seperti Persia itu ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab, dan kemudian dibawalah ghanimah ya, hasil dari perang itu, harta yang sangat berlimpah, yang sangat banyak dibawa ke Madinah. Dan di zaman Rasul tidak menyaksikan itu, tidak menyaksikan kemenangan secara duniawi dakwah Rasul SAW. Ya, kejayaan Islam tidak. Makanya beliau lebih memilih untuk segera bertemu dengan Rabb-Nya. Ya, tidak melihat langsung hasil dakwah yang meluas ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah itu keburu wafat. Ya, dan itu tentu adalah hasil kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau berdakwah pertama kalinya ketika beliau usia 40 tahun ya, diangkat menjadi Rasul, lalu disuruh untuk berdakwah. Di hari pertama langsung mengajak orang-orang terdekatnya, istrinya ya Khadijah, ya, sahabatnya Abu Bakar Siddiq, kemudian mantan budak ya, anak angkat Zaid bin Harisah. Ya, di hari pertama itu ya, terus ya sedikit-sedikit dimulai dengan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun berkumpullah sekitar 40 orang. Ya, atau yang menyebut lebih dari itu. Ya, baru ketika terang-terangan itulah menghadapi penentangan yang keras dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai banyak para sahabat yang disiksa, orang-orang yang lemah, para budak, ya seperti Bilal bin Rabah, ya, keluarga Yasir dan seterusnya, mendapatkan penentangan yang sangat keras. Ya. Ketika ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini? Betapa kerasnya siksaan orang-orang kafir. Dan Rasul belum diperintahkan untuk melakukan perlawanan di Mekah itu. Bayangkan 13 tahun hanya bersabar bertahan, belum dibolehkan untuk berperang. Selama di Mekah itu 13 tahun belum dibolehkan untuk berperang. Hanya sabar saja. Ketika ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW, Rasul mengatakan ya, bahwa umat sebelum kita, nabi-nabi sebelum kita ini jauh lebih besar. Ya, siksaan yang dihadapi oleh mereka. Ada di antara nabi yang sampai digergaji, ya, sampai dibunuh dan seterusnya dengan sangat kecil. Kita belum seberapa, kata Rasulullah itu. Jadi untuk agar tetap bertahan, bersabar,
sampai kemudian nanti hijrah ke Madinah. Ya, dan ketika Rasulullah mencari gitu ya ke tempat luar ya, di luar Mekah itu barangkali ada harapan-harapan dakwah yang lain. Ya, ketika di Mekah itu semakin keras ya, apalagi ketika istri beliau meninggal. Paman beliau Abu Thalib yang selama ini membela beliau meninggal di tahun 10 kenabian. Dan itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Orang-orang kafir Quraisy itu semakin keras penentangan mereka. Ya, bahkan semakin berani lagi menyakiti Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mencari harapan keluar Mekah, datang ke Taif. Jadi di luar Mekah kan. Tapi ternyata apa yang didapat oleh Nabi di Taif? Dilempari batu sampai berdarah. Ya, setelah itu apakah Rasul berputus asa? Tidak. Rasul bahkan ketika beliau berlumuran darah duduk di bawah pohon kurma ya, di wadi, di sebuah tempat yang bernama Wadi Nakhlah, yang ditemani oleh Zaid bin Harisah. Ya, sudah tidak kuat lagi jalan sempoyongan gitu ya, karena saking merasa sakitnya. Dan beliau kemudian berdoa dengan sebuah doa yang terkenal, yang cukup panjang. Ya, Rasul mengatakan, Allahumma ashku ilaika, ya aku mengadu kepadamu. Apa yang beliau adukan kepada Rasul? Beliau mengadu bukan mengeluhkan rasa sakitnya, tidak. Apa yang beliau keluhkan? Beliau mengeluhkan, Allahumma ashku ilaika ya dha'fa quwwati. Yang intinya Rasulullah itu mengadu kepada Rasulullah atau memohon ampun kepada Allah atas lemahnya kekuatannya. Ya, kurang bagusnya strategi dakwah. Jadi yang beliau sesali ini adalah merasa kurang maksimal dalam berdakwah, bukan menyesali rasa sakit yang diterima, tidak. Ya kan? Tapi justru mohon ampun kepada Allah atas kurangnya usaha. Padahal beliau sudah luar biasa dalam mengerahkan kemampuan. Tapi ternyata yang beliau dapatkan itu seperti itu tanggapannya. Jadi Rasul mengeluh kepada Allah bukan mengeluh sakit, bukan. Ya, gitu. Dan setelah itu tidak berputus asa, terus merancang strategi, memulai lagi persiapan. Beliau bahkan mendatangi setiap orang di tahun 10 ya 11 khususnya di bulan haji, karena di situ kan sering berkumpul ya, datang orang-orang berhaji walaupun pelaksanaan hajinya belum sesuai syariat Islam. Jadi sebelumnya sudah ada tradisi itu. Ketika orang-orang berkumpul di bulan haji itu, Rasul itu mendatangi setiap orang untuk mengajak agar mereka masuk Islam. Ya, sampai tidak ada satupun dari orang-orang itu yang mau menerima, yang mau mendengarkan. Ya, sampai kemudian bertemulah dengan 6 orang anak muda. Yang 6 orang ini menjadi cikal bakal tersebarnya Islam di Madinah. Melalui 6 orang anak muda tersebarnya Islam di Madinah itu diajak oleh Rasul, dan kemudian mereka karena sudah tahu kabarnya dari orang-orang Yahudi di Madinah yang sering menceritakan akan datangnya Nabi yang terakhir, mereka mengatakan, oh ini nih yang disebut-sebut oleh orang Yahudi sebagai Nabi akhir zaman. Akhirnya mereka segera beriman, menerima ajakan Rasul. Kita harus lebih dulu, jangan kedahuluan oleh orang-orang Yahudi, kata mereka. Ya, mereka masuk Islam. 6 orang anak muda ini kemudian ketika pulang ke Madinah mengajak yang lain masuk Islam. Ya, di tahun berikutnya kemudian datang berbaiatlah. Ada yang disebut baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua. Itu adalah orang-orang Madinah yang datang sampai di tahun di baiat Aqabah kedua itu salah satu baiatnya adalah
siap jika kemudian Rasul hijrah ke Madinah, siap untuk menyambut, untuk menerima. Nah, disitulah mulai Rasul hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita hayati bagaimana ya perjalanan dakwah Rasulullah SAW itu penuh dengan kesabaran. Ketika di Madinah, apakah sudah selesai urusan? Tidak, justru disitulah mulai berperang yang tidak ada henti-hentinya. Karena orang-orang kafir itu ketika Rasul dan para sahabat telah berhasil hijrah, mereka mengirim utusan ke Madinah melakukan ancaman, kami tidak akan biarkan kalian sebelum kami hanguskan. Ya, sewaktu-waktu kami akan datang menyerang kalian. Itu ancaman dari orang-orang kafir Mekah, ya, kafir Quraisy. Sampai Rasul nggak bisa tidur tiap malam, meminta sahabat untuk menjaga beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu menjaga di rumah beliau itu setiap malam. Sampai turun ayat yang mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari manusia. Maka setelah itu udah saat pulang aja. Sudah ada jaminan dari Allah. Ya kan? Sampai kemudian berperang gitu ya, perang Badar tahun 2 Hijriah, kemudian perang Uhud di tahun 3 ya, ada pengkhianatan Yahudi. Tahun kedua juga Bani Qainuqa, nanti tahun keempat Bani Nadir. Tahun kelima perang Honda. Ya kan? Dan juga pengkhianatan Yahudi Bani Nadir. Ya, kemudian tahun 5 tahun 6 ada perjanjian ya Hudaybiyah dan seterusnya. Tahun 7 perang Mu'tah, tahun 8, tahun 9 terus. Berperang terus. Ya kan, di selama periode Madinah itu sampai puncaknya Fathu Makkah. Bisa menguasai Makkah di tahun 8 Hijriah. Setelah Fathu Makkah pun belum berhenti, ada kelompok-kelompok dari kabilah-kabilah Arab. Ya, Arab Baduy yang terus menyerang sampai mereka semua ditaklukkan. Ya, jadi luar biasa perjuangan itu. Ya, dan kita tidak berharap mungkin sekarang belum berhasil, tapi kita berharap nanti akan datang. Karena itu akan menjadi jariah. Ya, akan menjadi, apalagi ini generasi perintis baru pertama gitu ya. Terus jangan berhenti. Ya, harus terus ada generasi ya, yang berikutnya. Karena itu akan menjadi jariah kita kalau kita berperan di situ. Ya. Jangan berhenti dakwah. Nah, maka hendaklah bagi seorang dai dia bersabar atas dakwanya, terus menerus di dalamnya bersabar apa yang ia ajak ya dari agama kepada agama Allah. Sabiran ala ma ya'tari da'watahu, bersabar atas rintangannya yang menghadang dakwahnya, bersabar ya atas yang merintanginya dari gangguan. Wahahumur rusulun ini. Nah, inilah para rasul sallallahu alaihi wasallam alaihim udu, mereka disakiti bil qauli wal fi'li, dengan perkataan dan perbuatan. Ya, kalau dengan perkataan itu udah enggak asing lagi. Beliau selalu ya dicibir, dicela ya dengan berbagai macam celaan. Disebut tukang sihir, ya, dukun, orang gila. Itu kan kalau kita baca Quran itu banyak. Kadzalika ma alladzina min qablihim mir rasul, begitulah apa yang datang kepada orang-orang sebelum mereka dari rasul, illa qalu, tidaklah ya, kecuali kalau mereka berkata sahirun, tukang sihir, au majnun, atau orang gila. Ya, jadi nggak usah kaget, ya, nggak usah heran ketika berdakwah tiba-tiba ada orang yang mencibir kita. Ya, biarkan, karena tujuan kita ya, karena Nabi juga begitu. Ya, kalau apa namanya, nge-share masalah ilmu, masalah
membahas permasalahan. Itu kan ada saja orang-orang yang kontra itu, orang-orang yang berbeda. Itu kan luar biasa, netizen ya. Ya, netizen itu lisan itu mereka mencibir kita ya, dengan berbagai macam tuduhan, ya dengan berbagai macam cibiran. Ya kita bersabar saja. Mudah-mudahan itu jadi pahala kan buat kita. Ketika orang menghina kita, jadi pahala. Dan kita ingat Rasul juga sama. Ya begitu ya dakwah. Ya dakwah. Ya terutama di zaman media sosial ini kan, dengan lisan mereka, lisannya walaupun tidak secara langsung melalui tulisan, melalui komentar-komentar. Ya komentar-komentar yang pedas. Ya itu adalah bagian dari tantangan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang jahat, orang pendosa. Walakin 'ala da'i an yuqabila dzalika bisabri. Tapi hendaklah bagi seorang dai menghadapi itu dengan kesabaran. Wangdur ila qaulillah. Lihatlah kepada firman Allah azza wa jalla li rasuli, kepada Rasulullah, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu secara berangsur-angsur. Tujuannya apa? Setiap turun ayat itu menjadi pelipur lara, ya, menjadi motivasi, penyemangat, mendorong kita untuk bersabar. Kana minal muntadzir an yuqal fashkur ni'mat rabbik walakin azza wa jalla qala fasbir li hukmi rabbik. Ya. Seharusnya dari yang ditunggu itu dikatakan bersyukurlah terhadap nikmat Rabbmu, tapi Allah berfirman bersabarlah terhadap ketetapan Rabbmu. Jadi setelah ayat tadi itu inna nahnu nazzalna, turunnya fasbir, bersabarlah. Ya, bersabar bukan bersyukurlah. Apalagi Nabi tentu lebih berat ya tugasnya daripada kita ya dakwah biasa. Nabi lebih berat. Ya makanya fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dari kata-kata. Ya. Karena itu bisa menyakiti, walaupun tidak menyakiti secara fisik, kata-kata omongan orang ya itu bisa menyakiti secara psikologis. Ya kan? Wa fi hadza isyara ila anna kulla man qama bi hadzal Qur'an fala budda an yanalahu ma yanalu mimma yahtaju ila sabrin. Nah, di sini menjadi isyarat bahwa setiap orang yang menegakkan Al-Qur'an, berdakwah dengan Al-Qur'an, mestilah dia mendapatkan sesuatu yang membutuhkan kepada kesabaran. Wandur ila halin nabi hina darabahu qaumu. Lihatlah kepada keadaan Nabi SAW ketika kaumnya memukulnya, fa'adamuhu, dan mereka mengucurkan darahnya, membuat Rasul mengucurkan darah. Wa huwa yamsahu dam'an wajhihi, dan beliau mengusap darah dari wajahnya. Wa yaqul, dan beliau berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum mengerti. Nah ini kan di peristiwa Taif itu membuat Rasul sampai berdakwah berdarah, tapi kan Rasul tidak dendam, tidak marah, tapi mendoakan. Ya, nah ternyata kan dari Taif itu, walaupun itu pada saat itu tidak ada yang menerima dakwah Nabi, ternyata kan kemudian keturunan-keturunannya itu menerima dakwah Nabi, ada yang masuk Islam. Jadi walaupun sekarang belum berhasil mendakwai orang tua, bapaknya, ibunya, kita berharap anaknya yang bisa menerima dakwah ini. Ya, sudah masuk Islam? Belum ya? Ini luar biasa ya, akhlak Nabi ya harus betul-betul kita contoh. Kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan, kelembutan. Justru dengan seperti itu bisa membukakan hati mereka, ya kan? Bisa membukakan hati mereka. Dan terbukti nanti ketika
setelah Rasul wafat, itu kan Jazirah Arab dipenuhi oleh orang-orang murtad karena menganggap bahwa Rasul sudah meninggal, sudah selesai Islam. Banyak yang murtad itu, bahkan ada yang ngaku nabi. Ya, maka disitulah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah itu punya peran besar. Ya, bagaimana mempertahankan Islam? Maka berperang Abu Bakar itu melawan orang-orang murtad. Ya kan? Nah, ternyata yang murtad itu kan di beberapa wilayah ya, kecuali Mekah, Madinah, dan Taif. Taif itu ternyata setelah itu mereka jadi kuat keimanan mereka. Ya, jadi jangan putus asa. Jadi jangan dulu menyerah ya. Bisa saja sekarang orang tua itu tidak menerima dakwah, biarkan. Ya, dengan kesungguhan, ketulusan kita, ya kan, bisa saja ternyata anak-anaknya atau cucu-cucunya yang menerima dakwah kita. Gitu. Itu yang dialami oleh Nabi. Fa'ala da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban. Maka hendaklah seorang dai bersabar dan berharap kepada Allah, ya Subhanahu wa ta'ala. Wasabru salah satu aksam, sabar ada 3 macam. Sabrun ala taatillah, bersabar terhadap ketaatan kepada Allah. Sabrun ala maharimillah, bersabar dari hal yang diharamkan, dari dosa. Taat itu butuh sabar, seperti halnya menjauhi maksiat itu butuh sabar. Nah, termasuk sabrun ala aqdarillahi allati yajriha imma mimma la kasbalil ibadi fi wa imma mimma yajrillah ala aidi ba'dil ibad minal idai wal itida. Sabar atas takdir Allah yang berjalan atau yang berlaku, ya baik itu yang tidak ada usaha ya bagi seorang hamba, artinya ketetapan yang kita tidak bisa milih gitu. Ataupun takdir yang Allah jalankan terhadap tangan sebagian hamba dari menyakiti dan memusuhi. Gitu, kalau itu takdir juga, semuanya kan takdir. Ketika orang kafir, orang yang nggak senang dengan dakwah kita, ya menghalang-halangi, ya mencela dan sebagainya, itu kan bagian takdir dari Allah juga. Ya, izin dari Allah, walaupun tentu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.